Tahap awal serangan besar-besaran Israel ke kota Gaza segera dimulai. Kota yang menjadi salah satu benteng terakhir Hamas. Tahap pertama operasi pengambil alihan Gaza ini diumumkan Israel pada Rabu 20 Agustus 2025. Israel pun memanggil 60.000 ribuan tentara cadangannya demi terlaksananya operasi yang telah ditentang dan dikecam dunia bahkan oleh rakyatnya sendiri. Namun, operasi ini memberikan dua taruhan besar. Keselamatan puluhan sandera yang masih ditahan Hamas dan kelelahan pasukan Israel sendiri yang telah berperang hampir 2 tahun tanpa henti. Di tengah tekanan internasional, protes keluarga sandera dan krisis kemanusiaan yang kian dalam, langkah Israel ini dipandang sebagai titik krusial yang bisa menentukan arah perang. Kira-kira sekompleks apa situasi perang Israel dan Hamas saat ini? Pada Rabu 20 Agustus 2025, pecah bentrokan antara pasukan Israel dan 15 anggota Hamas yang muncul dari terowongan di Khan Yunis selatan kota Gaza. Seorang anggota Hamas dilaporkan meledakkan diri dan menyebabkan 3 tentara Israel terluka. Imbasnya, setelah bentrokan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera mengumumkan akan mempercepat jadwal operasi untuk menguasai seluruh Gaza. Dari yang sebelumnya memakan waktu 5 bulan, karena percepatan, rencana itu kemungkinan akan dilancarkan lebih cepat. אנחנו נעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה, מעוז טרור שלטוני וצבאי של ארגון הטרור. נעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע, וננתק את תלות האוכלוסייה בחמאס. אנחנו לא מחכים. התחלנו את הפעולות המקדימות והשלבים הראשוניים במתקפה על העיר עזה. וכבר עכשיו, כוחות צה"ל אוחזים בפאתי העיר עזה. צוותי הקרב החטיבתיים של חטיבת הנחל וחטיבה 7 בפיקוד אוגדה 99 פועלים קרקעית בשכונת זייתון בפאתי העיר עזה. ללחימה הזו יש כבר הישגים. Sementara militer Israel mengumumkan pemanggilan puluhan ribu tentara cadangan. Sebelum bentrok, tentara cadangan tak akan dipanggil hingga September 2025. Namun karena konflik pecah, pemerintah Israel tampaknya mempercepat jadwal pemanggilan tentara cadangan dan rencana pencaplokan seluruh Gaza. Sementara untuk melancarkan pencaplokan seluruh Gaza, dibutuhkan pemanggilan sekitar 20.000 hingga 60.000 tentara cadangan. כחלק מההיערכות לשלב הבא, הנחה הרמטכ"ל להוציא 60,000 צווי מילואים לתחילת ספטמבר. בנוסף לצווים אלו, נעריך עוד כ-20,000 צווים למשרתי המילואים בגדודים שמשרתים כבר היום. Namun situasi ini menimbulkan kompleksitas bagi kondisi militer Israel dan para sandera. Apa maksudnya? Militer Israel saat ini tengah menghadapi situasi keterbatasan sumber daya manusia. Sejak awal sayap kanan Israel mengumumkan pendudukan seluruh Gaza, militer Israel telah berulang kali menentang rencana itu. Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, berkali-kali memperingatkan situasi para tentara tidak memungkinkan untuk melancarkan operasi besar-besaran dalam waktu singkat. Panglima militer Israel itu menegaskan para tentara militer saat ini sudah terlampau lelah karena perang bertahun-tahun yang tak kunjung selesai. Agam Labs dari Universitas Ibrani Yerusalem melaporkan sekitar 40% tentara telah kehilangan motivasi untuk terjun ke medan perang. Sementara hanya sekitar 13%-nya yang masih punya motivasi untuk berperang di Gaza. Temuan ini menggarisbawahi kenyataan pahit yang dihadapi militer Israel yang berpotensi menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi situasi itu, para pemimpin militer Israel telah meminta pemerintah untuk merekrut anggota ultra-ortodoks ke dalam dinas militer. Pasalnya, militer Israel hanya memiliki pasukan aktif yang relatif kecil dan sebagian besar terdiri atas pasukan wajib militer. Alhasil, Israel harus mengandalkan pasukan cadangan. Namun masalahnya, sebagian komunitas ultra-ortodoks menolak untuk bertugas dan meminta pengecualian dari wajib militer. Permintaan komunitas ultra-ortodoks itu pun menyulut kemarahan banyak anggota yang bertugas.
Pasalnya, mereka yang non-ultra-ortodoks tidak memiliki pilihan untuk menolak panggilan wajib militer. Sebuah organisasi tentara cadangan di Israel kembali menyerukan kecaman mereka terhadap militer Israel. Pasalnya, anak-anak mereka tidak bisa menolak panggilan wajib militer, tidak seperti kaum ultra-ortodoks. Sementara mantan Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Dan Halutz, mengaku ia meragukan semua pasukan cadangan akan datang untuk bertugas. Namun dilema Israel bukan hanya soal pasukan, tetapi juga nasib puluhan sandera yang masih ditahan Hamas. Rencana pencaplokan Gaza tidak hanya menjadi neraka bagi para pasukan Israel yang kelelahan, namun juga menjadi petaka bagi para sandera Israel yang masih ditahan Hamas di Gaza. Seorang tentara Israel, Avshalom Zoharsal, menyebut operasi militer besar-besaran yang berkelanjutan hanya akan menjadi hukuman mati bagi para sandera. Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 50 sandera yang ditahan di Gaza, dan 20 orang di antaranya diperkirakan masih hidup. Sebelum Israel melancarkan rencana pencaplokan seluruh Gaza, Hamas sebelumnya telah menyetujui proposal yang melibatkan pembebasan beberapa sandera dengan imbalan gencatan senjata selama 60 hari. Hamas bahkan telah menyatakan siap untuk membebaskan semua sandera jika perang benar-benar diakhiri. Tapi alih-alih sepakat dengan Hamas, Netanyahu justru kobarkan sinyal perang. Ia menolak tawaran gencatan senjata dan tetap menekankan misi menghancurkan Hamas. Masalahnya, misi Israel itu berpotensi membahayakan sandera Israel yang diduga saat ini masih ditahan di terowongan-terowongan Hamas. Jika misi operasi militer besar-besaran dijalankan, tak ada yang menjamin para sandera Israel akan selamat dari serangan darat dan udara Israel. Serangan Israel ke Gaza memperlihatkan dilema yang kian pelik. Di satu sisi, nafsu Netanyahu untuk menumpas Hamas kian ambisius. Di sisi lain, nasib nyawa para sandera dan menipisnya pasukan kian dipertaruhkan. Tekanan dari dalam negeri, protes keluarga sandera, hingga krisis kemanusiaan di Gaza semakin menegaskan bahwa perang ini tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang politik. Bencana perang di Gaza makin membuat nestapa tanpa akhir bagi warga Palestina. Lantas, bagaimana dunia kini harus bertindak? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.